Maksud bahasa Inggris ini, Ju? Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, izin Mbak Bella. Iya, Ibu. Silakan berkait dengan sebutnya terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya, saya mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasama dari pihak UI sehingga bisa membimbing kami khususnya Faskes di wilayah kerja Kabupaten Banggai Kepulauan. Ada mati itu kan? Dan kami sangat berharap semoga kegiatan Zoom ini bisa terlaksana dengan baik dan teman-teman di Puskesmas bisa mengaplikasikan apa yang akan kita bahas untuk hari ini. Ini jaringan tidak bagus. Dan sebelumnya saya mohon maaf Mbak Bella apabila dalam Zoom ini jaringan tidak bagus karena saya lagi berada di luar kota. Tapi insya Allah saya bisa mengikuti dengan baik, diusahakan ya. Iya, baik. Tidak apa-apa, Ibu. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Sudah tidak ada Mbak Bella. Baik, terima kasih untuk Winaya selaku wakil dari Dinkes. Oke, baik. Mungkin nanti saya langsung untuk menjelaskan dari aplikasi saja ya Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin nanti ini saya jelaskan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu bisa melakukan atau menginput secara realnya nanti setelah saya infokan apabila proses replikasinya sudah selesai begitu ya. Baik, karena kita sudah selesai untuk menginput penganggaran, sekarang untuk langkah yang selanjutnya Bapak Ibu perlu untuk menginput realisasi pendapatan maupun belanja. Nah, nantinya Bapak Ibu silakan untuk menginputnya di menu penata usahaan, kemudian unit pelaksana, kemudian nanti kita yang pertama itu untuk menginput alur dari realisasi pendapatan. Oke, karena nanti pendapatan dari Banggai Kepulauan ini baru ada setelah bulan Juli, berarti nanti yang diinputkan setelah bulan Juli tersebut. Seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu masuk ke bendahara penerimaan. Oke, saya ulangi untuk menginput realisasi pendapatan BLUD, menunya ada di penata usahaan, kemudian unit pelaksana, kemudian silakan nantinya Bapak Ibu untuk menginput di menu bendahara penerimaan BLUD. Oke, kemudian kalau sudah, nanti silakan Bapak Ibu pilih penerimaan pendapatan. Oke, setelah masuk di bendahara penerimaan, silakan Bapak Ibu nanti masuk ke penerimaan pendapatan. Oke, nanti akan muncul halaman seperti ini. Ada dua pilihan Bapak Ibu, ada bayar tunai ke bendahara dan bayar via transfer ke bendahara. Apabila nantinya pendapatan itu diterima secara tunai dulu melalui kasir ataupun langsung ke bendahara ataupun kasir memegang uang secara tunai, silakan nanti Bapak Ibu memilih
opsi yang nomor 1, yaitu bayar tunai ke bendahara. Namun apabila nantinya uang pendapatan tersebut langsung ditransfer ke rekeningnya bendahara, silakan Bapak Ibu memilih opsi yang nomor 2. Oke. Saya ulangi, apabila nanti menerima pendapatan secara tunai, mau itu diterima oleh bendahara maupun dari kasir, silakan di aplikasi Bapak Ibu memilih opsi yang nomor 1, yaitu bayar tunai ke bendahara. Namun apabila pendapatan tersebut langsung ditransfer tanpa bendahara maupun kasir memegang uang, silakan memilih opsi yang nomor 2, yaitu bayar via transfer ke bendahara. Oke, nah di sini saya contohkan apabila Bapak Ibu menerima pendapatan itu secara tunai atau kasir maupun bendahara memegang uang fisik berupa tunai, maka dipilihnya opsi yang nomor 1. Oke, nanti untuk OPD atau SKPD maupun unit pelaksanaannya dipastikan dia harus muncul ya Bapak Ibu, baru nanti bisa dipilih, diklik pilih. Ini saya contohkan dan saya izin untuk memakai nama Puskesmas Patukuki. Nanti silakan dipilih. Nah, nanti jika sudah dipilih, ada pilihan jenis transaksi. Ada 3, yaitu ada narik data piutang apabila Bapak Ibu mempunyai piutang berjalan. Oke, kemudian ada bayar piutang tahun lalu apabila Bapak Ibu mempunyai piutang tahun lalu. Dan ini harus diinputkan terlebih dahulu di saldo awal neraca. Dan ada pilihan ketiga yaitu bukan piutang apabila nantinya Bapak Ibu tidak memiliki piutang berjalan maupun piutang tahun lalu. Nanti bisa dipilih bukan piutangnya. Kemudian scroll ke bawah. Nanti terdapat informasi cara pembayaran. Di sini ada nomor ini nantinya akan otomatis dari aplikasi. Karena ini kita menginput untuk pertama kali, maka di aplikasi akan otomatis nomornya ini akan menjadi 1. Tetapi nanti apabila Bapak Ibu menginput pendapatan sudah yang kedua, ketiga, dan seterusnya, nanti dari aplikasi akan otomatis tertarik nomornya. Seperti itu. Kemudian untuk nomor bukti 02.02 TBP-BP Blood Kas ini tidak perlu untuk Bapak Ibu ganti atau tidak boleh untuk diganti ya, karena ini merupakan nomor bukti bawaan dari aplikasi. Seperti itu. Jadi yang saya blok biru ini nantinya Bapak Ibu abaikan saja, tidak perlu untuk diganti karena bukti ini merupakan bawaan dari aplikasi. Seperti itu. Kemudian nanti yang perlu Bapak Ibu isi adalah Romawi bulan dan tahunnya saja. Oke, karena pendapatan secara realisasi Kabupaten Banggai Kepulauan itu baru ada setelah bulan Juli, nanti di sini bisa diganti Romawinya menjadi bulan Juli. Oke. Kalau sudah, nomor bukti yang diganti itu hanya bulan Romawi dan tahunnya saja. Kalau sudah, beralih ke tanggal penerimaan. Tanggal penerimaan pendapatan yang diterima itu tanggal berapa? Misalkan yang diterima itu akhir bulan Juli seperti itu ya. Ini saya hanya sebagai contoh. Kemudian nama objek pendapatannya di sini bisa diketik manual misalkan. Ini saya hanya sebagai contoh.
Misalnya pendapatan tersebut itu diterima sebagai pendapatan rawat jalan. Nanti Bapak Ibu silakan ketik manual nama objek pendapatannya yaitu pendapatan rawat jalan. Oke, kemudian alamat objek pendapatannya bisa diketik manual juga nama puskesmasnya masing-masing. Oke, alamat objek pendapatannya silakan nanti Bapak Ibu ketik manual nama puskesmasnya masing-masing. Nah, nanti bendahara penerimaan ini akan otomatis ada Bapak Ibu, akan otomatis tertarik karena sudah saya bantu untuk masukkan data personalnya. Seperti itu. Kemudian untuk sebagai pembayarannya bisa di-copy pastekan atau disamakan dengan nama objek pendapatan. Oke, sebagai pembayarannya bisa disamakan dengan nama objek pendapatan yang ada di atasnya. Namun sebagai pembayaran ini boleh bisa lebih spesifik lagi. Misalkan di bulan Juli. Oke, nama penerimanya di sini bisa diketik manual nama kasir ataupun langsung bendahara penerimaannya. Jadi bisa nama kasir ataupun bendahara penerimaannya yang menerima uang pendapatan tersebut. Seperti itu. Nanti kalau sudah, sebelum diklik save, silakan Bapak Ibu cek terlebih dahulu untuk nomornya, kemudian bulan Romawinya, tanggal penerimaannya, apakah sudah betul semua. Kalau misalkan sudah, untuk informasi cara pembayaran sudah betul semua, silakan Bapak Ibu langsung diklik save. Oke. Setelah diklik save, tampilannya masih sama, namun Bapak Ibu bisa di-scroll ke bawah. Ya, jika tadi sudah diklik save, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah sampai nantinya ada muncul kotak berwarna hijau tambah baru. Nah, silakan Bapak Ibu klik saja tambah barunya. Kemudian nantinya akan muncul halaman terdapat rekening kemudian telah menerima uang sebesar berapa. Nah, nanti silakan dipilih. Ya, karena di sini saat mengisi RBA pendapatan untuk nomor rekeningnya atau rekeningnya hanya ada 3, jadi nanti rekeningnya bisa dipilih salah satu. Seperti itu, karena tadi kita saat diketik manual itu mencontohkan pendapatan rawat jalan, jadi di sini saya pilih untuk pendapatannya pelayanan rawat jalan umum. Oke, nah untuk telah menerima uang sebesarnya, silakan Bapak Ibu ketik manual berdasarkan realisasi yang diterimanya berapa. Misalkan di sini diterimanya itu sebesar 1 juta. Oke, langsung diketik saja 1 juta. Kemudian kalau sudah bisa diklik save. Kalau sudah muncul pop-up data berhasil disimpan, silakan Bapak Ibu klik OK, kemudian bisa diklik kembali. Nah, nanti scroll ke bawah. Nah, di sini akan muncul ya penginputan yang sudah kita input dan sudah berhasil disimpan seperti itu. Nah, jika semisal sudah disimpan tetapi ternyata ada kesalahan jumlah, boleh Bapak Ibu arahkan kursornya sampai uraian, kemudian bisa diklik kanan
Kemudian di sini ada opsi tambah, edit, kemudian hapus. Nah, nanti Bapak Ibu silakan jika memang ingin mengedit untuk jumlahnya, silakan klik edit. Apabila nantinya misalkan uraya terdapat double pas di save ke double bisa diklik hapus. Seperti itu. Nanti ini mau menyesuaikan kebutuhan saja. Oke. Sampai di penginputan penerimaan pendapatan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya? Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait penginputan penerimaan pendapatannya? Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh langsung di on mic aja ya Bapak Ibu. Lanjut Mbak Bella, bisa. Oke, baik. Kalau misalkan sudah untuk penginputannya, bisa langsung diklik kembali. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya, apabila nanti penerimaan secara tunainya sudah diinputkan, kemudian uang tunainya ini langsung disetorkan gitu ya ke Kasblut. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pergeseran atau setoran pergeseran BLUD untuk mentransfer uangnya ini atau dipindahkan uang tunainya ini ke rekening Kasblut. Oke, silakan Bapak Ibu pilih di menu bendahara penerimaan, kemudian di setoran atau pergeseran BLUD. Oke, di bendahara penerimaan, kemudian di setoran atau pergeseran BLUD. Kemudian bisa Bapak Ibu langsung klik pilih. Oke, di sini ada bentuk setoran, terdiri dari setoran kas ataupun tarik dari TBP. Nah, kalau misalnya setoran kas, apabila nantinya Bapak Ibu ingin mensetorkannya itu tidak full dari yang tadi kita sudah input di penerimaan pendapatan. Misalkan tadi kan kita sudah menginput diterima pendapatan itu sebesar 1 juta ya. Nah, kemudian yang ingin disetorkan terlebih dahulu itu hanya 500.000 saja. Berarti nanti silakan Bapak Ibu pilih setoran kas. Namun apabila nantinya pendapatan tersebut langsung ingin ditarik full dari yang sudah kita inputkan di penerimaan pendapatan, silakan Bapak Ibu pilih tarik dari TBP. Jadi ini bentuk setoran ini menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu saja. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin memilih setoran kas, kemudian untuk pendapatannya sama, yang diinputkan ada penerimaan pendapatan dan nilai 1 juta, kemudian pilih setoran kas, kemudian nanti untuk sejumlahnya disamakan juga tidak apa-apa. Oke, kemudian untuk setoran tahun lalu, apabila memang pendapatan tersebut ini merupakan setoran tahun lalu, silakan dipilih ya. Namun kalau misalkan tidak, silakan diabaikan saja. Seperti itu. Kemudian untuk cara bayarnya. Cara bayar di sini juga terdapat dua. Ada secara tunai, kemudian ada juga transfer bank. Karena di awal kita menginput penerimaan pendapatan yaitu secara tunai, bayar tunai ke bendahara, maka untuk cara bayar di sini kita pilih juga tunai. Namun apabila saat penginputan penerimaan pendapatan yang tadi kita pilih bayar via transfer ke bendahara, silakan Bapak Ibu menyamakan cara bayarnya juga transfer bank.
Oke, jadi untuk cara bayar di STS ini disamakan pada saat Bapak Ibu memilih penerimaan pendapatan di awal. Seperti itu. Oke, untuk nomor suratnya di sini dia akan otomatis ya Bapak Ibu, akan otomatis sesuai dengan penginputan yang sudah dilakukan sebanyak berapa kali. Kemudian untuk nomor buktinya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yang saya blok ini tidak perlu Bapak Ibu ganti karena nomor bukti yang saya blok ini merupakan bawaan dari aplikasi. Yang perlu Bapak Ibu untuk ganti adalah bulan Romawi dan tahunnya saja. Karena tadi saya contohkan penginputan penerimaan pendapatan itu di bulan Juli, maka di sini Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan seperti itu. Bulannya bisa diketik manual, Romawinya berapa, kemudian tanggal setorannya juga bisa menyesuaikan atau menyamakan dengan tanggal di penerimaan pendapatan yang sudah sebelumnya kita input. Oke. Kemudian nama banknya, nama bank, kemudian nomor rekeningnya di sini bisa diketikkan manual nama banknya dari Kasbot. Karena kan kita ini ingin mentransfer atau memasukkan uang tunai ke Kasbot, maka untuk nama bank dan nomor rekeningnya itu silakan diketik manual nama bank dari Kasbotnya. Oke, Bapak Ibu, untuk nama bank, nomor rekening, sejumlah dan keterangannya, silakan bisa untuk isi manual ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah bisa langsung diklik save. Terus saya cuci. Oke, nanti data Izin sudah Mbak Bella. muncul pop-up Izin Mbak data Bella. berhasil disimpan. Ya, bagaimana Bu? Ya, tolong itu teman-teman puskesmas diperhatikan tolong yang ini, soalnya bocor suaranya. Oh ya, ada Teman-teman yang puskesmas. bocor. Iya, iya. Udah, Mbak. Oke, baik. Karena kemarin saya juga ada dapat info dari salah satu puskesmas, kalau untuk di STS-nya ini pada saat bulan Oktober atau November, saya lupa. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti Bapak Ibu puskesmas menerima uang pendapatannya itu mulai dari Juli, tetapi baru disetorkan ke Kasbotnya itu Oktober atau November, berarti nanti pada saat STS-nya juga pada saat bulan realisasi, berarti di bulan Oktober atau November pada saat STS-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi penerimaan pendapatannya di bulan Juli, kemudian STS-nya berdasarkan realisasi apabila baru disetorkannya di bulan Oktober atau November, silakan untuk STS-nya menyesuaikan pada saat tanggal penyetoran ke Kasblotnya, seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah muncul pop-up data berhasil disimpan, silakan Bapak Ibu langsung klik OK. Oke. Sudah masuk STS-nya, kemudian langkah yang terakhir itu adalah kita perlu untuk menge-approve pendapatan. Oke. Tadi yang pertama kita sudah menginput penerimaan pendapatan. Kemudian yang kedua kita menyetorkan ke Kasdot, kita menginput setoran atau pergeseran blut. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap untuk menge-approve pendapatannya.
masih sama ada di menu penatausahaan, kemudian unit pelaksana, kemudian untuk mengapprove pendapatan itu ada di pejabat keuangan. Oke, saya ulangi. Untuk mengapprove pendapatan setelah kita menginput setoran atau pergeseran BLUT, kita ke menu unit pelaksana, kemudian pejabat keuangan, kemudian ada approval. Oke, pejabat keuangan, kemudian approval, kita pilih yang approval pendapatan. Oke, nanti kita pilih approval pendapatannya. Kemudian langsung kita klik pilih. Nah, di sini nanti ya kita cari nomor bukti yang nomor bukti yang sudah kita inputkan tadi. Karena tadi nomor buktinya itu nomor bukti 7 disetorkan pada tanggal 31 Juli. Langsung saja kita klik proses. Oke, kemudian nanti sudah masuk ke halaman proses penerimaan pendapatan. Nah, yang Bapak Ibu perlu edit adalah tanggal penerimaan PK BLUD. Oke, nanti kalau sudah masuk ke halaman setelah Bapak Ibu klik proses, yang perlu Bapak Ibu untuk edit yaitu adalah tanggal penerimaan PK BLUD-nya. Ya, bisa disamakan dengan tanggal setorannya. Oke. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik tambahkan. Ya, kemudian sudah muncul pop-up data berhasil disimpan, silakan klik OK. Nanti bisa dipilih untuk pengecekannya, apakah sudah masuk atau belum. Nanti silakan pilih ke sudah masuk ke rekening bank. Ya, nah, kalau misalkan sudah muncul, kemudian ada tindakannya, muncul tindakan hapus, berarti ini menunjukkan kalau misalkan proses dari penerimaan pendapatan di bendahara sudah masuk ke rekeningnya Kasblut. Seperti itu. Oke. Sampai tahap untuk penerimaan pendapatan tunai kemudian ditransfer ke Kasblut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait penginputan pendapatan yang ditransfer ke Kasblut? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung open mic saja. Assalamualaikum Mbak Bella. Ya. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, ini dari Puskesmas lagi. Ya. Mau bertanya Mbak Bella untuk yang ke setor dari pindah ini kan kita pergeseran dari rekening yang lama ke rekening BLUD. Tadi kan Mbak Bella sampaikan boleh disamakan tanggal penyetoran ke Kasblut. Itu kan tanggal 31, misalnya tanggal 31. Tapi yang terjadi di kita itu pada saat penyetoran kita belum langsung menyetor ke Kasblut pada hari itu. Tetapi ada beberapa selang waktu, kemudian kita proses untuk pindah ke Kasblut. Apakah kita sesuaikan saja dengan tanggal penyetorannya itu, atau bagaimana? Bisa disesuaikan tidak gitu? Atau kita sesuaikan supaya sesuai dengan rekening korang, Mbak Bella? Ya. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi nantinya untuk
uang yang diterima silakan Bapak Ibu pilih untuk tanggalnya pada saat tanggal penerimaan uang tersebut. Namun untuk penyetoran silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan tanggal yang ada atau disamakan dengan tanggal yang ada di rekening koran. Seperti itu. Kalau misalkan memang baru Bapak Ibu menerima uangnya itu di bulan Juli, kemudian disetorkannya atau yang ada yang terinput transaksi pencatatannya itu di rekening koran di bulan Oktober, berarti untuk proses approval-nya nanti di tanggal Oktober. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan menyamakan dengan rekening koran yang ada. Ya, terima kasih Mbak Bella. Sama-sama Ibu. Mungkin dari puskesmas lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kan yang saya contohkan atau yang saya jelaskan pertama itu apabila Bapak Ibu menerima uang tunai terlebih dahulu baru disetorkan ke Kasblut. Yang akan saya jelaskan ini terkait untuk apabila Maaf Mbak Bella, suaranya sekali. Halo, apakah suaranya sudah jelas? Iya, bisa. Jelas. Oke. Kita yang kedua untuk penginputan apabila Bapak Ibu menerima pendapatannya itu langsung transfer gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak memegang uang tunai terlebih dahulu. Jadi uang penerimaan atau uang pendapatan ini langsung ditransfer ke rekening bendahara terlebih dahulu, baru nanti dari rekening bendahara penerimaan di transfer ke rekening Kasbot seperti itu. Untuk penginputannya masih sama di bendahara penerimaan, kemudian ke penerimaan pendapatan. Oke, ke bendahara penerimaan, kemudian ke penerimaan pendapatan. Nah, nanti jika sudah masuk ke halaman penerimaan pendapatan, kemudian ada dua opsi ini, silakan Bapak Ibu pilih yang opsi kedua, yaitu bayar via transfer ke bendahara. Oke, nanti silakan Bapak Ibu langsung pilih. Nah, untuk halamannya kalau misalnya sudah diklik pilih, nanti akan muncul seperti yang tadi ya. Untuk opsi yang pertama yang tadi saya jelaskan ke jenis pembayaran itu tunai. Sebenarnya langkahnya masih sama. Nanti silakan jenis transaksinya dipilih menyesuaikan. Kemudian untuk informasi cara pembayarannya juga silakan Bapak Ibu isi seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada saat penerimaan cara bayar itu secara tunai. Yang membedakan sebenarnya di jenis pembayarannya saja atau pada saat memilih opsinya saja. Karena yang pertama tadi tunai, sekarang transfer. Untuk informasi cara pembayarannya, pengisiannya juga masih sama. Nanti silakan Bapak Ibu klik save. Kemudian nanti kalau sudah diklik save,
silakan Bapak Ibu memilih nomor atau memilih kode rekeningnya seperti itu. Ya, sampai sini untuk pembayaran jenis pembayaran via transfer ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Sudah bisa dimengerti atau ada yang masih bingung? Lanjut Mbak Bella. Oke, baik. Jadi nanti silakan Bapak Ibu untuk penerimaan pendapatan secara via transfer diselesaikan sama langkahnya seperti yang tadi tunai. Oke. Kemudian apabila memang nantinya dari rekening bendahara penerimaan itu ditransfer juga ke rekeningnya Kasblut, silakan Bapak Ibu pilih untuk melanjutkan penginputan ke menu setoran atau pergeseran BLUD. Nanti silakan diinputkan STS-nya, kemudian kalau sudah, langkah yang ketiga adalah approve pendapatan di pejabat keuangan, kemudian approval pendapatan. Seperti itu untuk langkah-langkah penerimaan pendapatan secara tunai maupun via transfer melalui bendahara penerimaan. Nah, nantinya apabila Bapak Ibu sudah ada Kasblutnya ya, pasti kan nantinya akan ada penerimaan atau pendapatan yang langsung diterima atau langsung ditransfer ke pejabat keuangan. Jadi apabila nantinya ada pendapatan yang langsung ditransfer ke rekeningnya Kasblut atau rekeningnya pejabat keuangan tanpa melalui bendahara penerimaan, untuk proses penginputannya silakan langsung masuk ke menu pejabat keuangan, kemudian terima pendapatan. Oke, saya ulangi. Apabila nantinya Bapak Ibu menerima pendapatan yang langsung ditransfer ke rekening Kasblut atau pejabat keuangan tanpa melalui bendahara penerimaan. Oke, untuk penginputannya langsung ke menu pejabat keuangan, lalu silakan Bapak Ibu klik terima pendapatan. Oke. Nah, kalau sudah nanti akan muncul halaman seperti ini, penerimaan pendapatan BLUT pejabat keuangan. Silakan langsung Bapak Ibu klik pilih. Ya, kalau sudah nanti jenis transaksinya juga masih sama, narik data piutang untuk piutang berjalan. Untuk opsi bayar piutang tahun lalu, ini nantinya harus diinputkan terlebih dahulu di saldo awal neracanya. Kemudian nanti kalau misalkan memang transaksi atau pendapatan tersebut bukan piutang berjalan ataupun tahun lalu, silakan dipilihnya bukan piutang. Oke, untuk informasi cara pembayaran nomornya itu nanti aplikasi akan menyesuaikan sudah keberapa kali Bapak Ibu menginputnya. Karena ini baru pertama kali, jadi penginputannya atau nomornya itu otomatis di aplikasi akan satu seperti itu. Kemudian untuk nomor bukti seperti biasa yang saya blok ini, Bapak Ibu tidak perlu untuk diubah. Silakan diabaikan saja, yang perlu diubah adalah Romawi bulan dan tahunnya. Oke, misalkan pendapatannya itu
di bulan Juli. Ini saya masih mencontohkan tanggalnya itu di bulan Juli ya. Tapi nanti Bapak Ibu silakan tanggalnya itu menyesuaikan dengan realisasi yang ada. Kemudian nama objeknya silakan diketikkan manual. Kemudian nama puskesmasnya juga silakan diketikkan manual. Untuk nomor rekeningnya, silakan Bapak Ibu di sini memasukkan nomor rekeningnya dari Kasblut. Oke, silakan Bapak Ibu di sini. Nomor rekeningnya dimasukkan nomor rekening Kasblut. Oke, nantinya untuk nama pejabat keuangan di sini akan otomatis tertarik karena sudah saya bantu inputkan data personalnya. Oke, kemudian untuk sebagai pembayarannya bisa disamakan dengan nama objek pendapatan yang di atas. Bisa ditambahkan dengan spesifik yaitu bulan Juli. Namun untuk yang diketikkan manual ini bisa menyesuaikan ya. Kemudian nama penerimanya silakan namanya pejabat keuangan. Oke, kalau misalkan sudah, sebelum diklik save, pastikan Bapak Ibu untuk bulan Romawi, ya, bulan Romawinya, tahun, kemudian tanggal penerimaannya itu sudah benar. Sudah benar dengan realisasinya. Nanti kalau sudah, boleh langsung diklik save. Oke, kalau sudah bisa di-scroll ke bawah. Kemudian ditambah baru untuk memasukkan kode rekening dari pendapatannya. Oke, rekeningnya silakan dipilih. Kemudian telah menerima uang sebesarnya juga silakan diketikkan manual. Ini saya contohkan untuk pendapatannya itu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kalau sudah bisa langsung Bapak Ibu klik save saja. Kalau sudah muncul pop-up data berhasil disimpan, berarti langsung klik OK. Kita klik kembali. Kita lihat penginputannya. Ini sudah masuk, sudah muncul rincian penerimaan pendapatannya. Nah, nanti jika memang ada yang salah nominal, kemudian mungkin nantinya akan ada ke double input, silakan kursornya diarahkan ke uraian sampai ada garis bawah berwarna hitam. Kemudian klik kanan, kemudian silakan dipilih menyesuaikan kebutuhan, edit, ataupun hapus. Seperti itu. Kemudian kalau sudah bisa klik kembali. Oke, kita sudah menginput terima pendapatannya, kemudian langsung kita approve. Karena kan ini kan kita langsung pendapatannya itu langsung transfer ke rekening tersebut ya, jadi nggak ada pergeseran apapun lagi, jadi langsung di approve pendapatan saja. Oke, nanti silakan Bapak Ibu langsung klik approval pendapatan. Kemudian klik pilih. Nah, tadi untuk nomor buktinya kalau misalkan memang tanpa melalui bendahara
penerimaan, dia langsung diinputkan ke pejabat keuangan, nomor buktinya di sini NKPK Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau misalkan tadi penginputan penerimaan pendapatannya melalui bendahara penerimaan, untuk nomor buktinya ini di sini nantinya TBP, bukan NKPK. Seperti itu. Nanti bisa langsung Bapak Ibu klik proses. Kemudian yang diubah atau yang diedit itu tanggal penerimaan PK-Blut-nya saja. Oke, langsung diklik tambahkan, kemudian klik OK. Nah, nanti untuk kita cek apakah sudah masuk atau belum, nanti Bapak Ibu silakan ke menu di paling bawah ada sudah masuk ke rekening bank. Nah, di sini sudah masuk untuk pendapatan yang langsung diterima atau langsung ditransfer ke rekeningnya Kasblut. Seperti itu. Nanti kalau misalkan memang ada kesalahan dari pada saat menginput penerimaan pendapatannya ternyata salah tanggal di penerimaan pendapatannya, silakan Bapak Ibu hapus mundur. Jadi silakan dihapus dari approve-nya, kemudian langsung diedit di terima pendapatannya. Begitupun juga pada saat kita menginput pertama di bendahara penerimaan, kemudian ada salah, silakan Bapak Ibu klik hapus mundur. Hapusnya mundur dari approval pendapatan, kemudian di STS-nya dihapus, kemudian silakan dieditnya di penerimaan pendapatannya bendahara penerimaan. Seperti itu. Untuk penginputan realisasi pendapatan sampai sini, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas atau ada yang masih bingung terkait alur penginputan realisasi pendapatannya? Siap Mbak Bella untuk sampai saat ini kita sudah paham. Nanti sebentar bisa diuji cobakan langsung Mbak Bella. Oke, baik. Berarti nanti saat Bapak Ibu menginput realisasi pendapatannya, menyesuaikan dengan tanggal saat uang itu diterima ataupun nanti pada saat uang itu ditransfer ke Kasblut tanggalnya disamakan ya Bapak Ibu. Nanti mungkin nanti saya buatkan progresnya, nanti Bapak Ibu memasukkan manual dari rekening koran. Izin bertanya Mbak Bella. Ya, silakan Ibu. Ya, Bagaimana? ini saya mau tanyakan, kayak kemarin kita kan waktu setoran, waktu dari
rekening kapitasi puskesmas ke bendara penerimaan itu dia gelondongan, uangnya dalam bentuk gelondongan. Terus waktu setor ke kas BLUD itu uangnya dipisah-pisah. Jadi bagaimana maksudnya kita input itu setorannya apakah dipisah-pisah persetorannya itu atau sesuai dengan penerimaan yang diterima dari bendara BLUD, apakah gelondongan juga atau dipisah per setorannya itu? Bagaimana bahasakannya? Itu saja, Mbak. Ya, Ibu izin maaf untuk mengulangi pertanyaan. Jadi awalnya itu pendapatannya dari kapitasi. Iya, dari kapitasi puskesmas yang sebelum BLUD Mm-mm. dipindah bukukan ke rekening bendara penerimaan, dia dalam bentuk gelondongan, uang maksudnya uang totalnya masuk. Oh, nggak ada uang, nggak ada manual rinciannya itu berdasarkan dari pendapatan apa saja ya, Bu? Ya, nggak ada. Kalau ke rekening bendara penerimanya itu nggak ada. Tetapi waktu setorannya dari bendara penerimaan ke kas BLUD itu dirinci. Jadi pas saat sudah dipindah bukan menjadi atau ke rekening blutnya itu sudah masuk ke rinci ya, Bu? Maksudnya sudah terincikan ya? Ya, kalau masuk ke rekening kas BLUD itu sudah dirinci. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan kasblutnya aja. Berarti kalau misalkan di kasblutnya itu uh, atau pas saat sudah dibelutkannya itu rinci, silakan Bapak Ibu menginputnya secara rinci juga. Seperti itu. Oh iya, baik Mbak, makasih. Ya, sama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu Puskesmas yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Pas Bu. Ibu Bella, mohon izin bertanya. Ya, silakan Pak. Bagaimana? Izin bertanya Ibu Bella terkait setoran dan pergeseran blot. Kalau misalnya ada uang tunai pendapatan pasien rawat jalan, apa bisa kita langsung store ke kas blot tanpa store ke rekening penerimaan BLUD Ibu? Atau mekanismenya harus di rekening penerimaan dulu, kemudian eh, kami pindah bukukan ke kas blot atau tunai yang kami store itu langsung ke kas blot Ibu. Hmm. Iya, Terima kasih, Ibu. halo, izin Pak. Berarti maksudnya pertanyaan Bapak tadi itu untuk pendapatan yang langsung disetorkan ke Kasblut gitu ya, tanpa Iya, melalui bendahara penerimaan. iya, kayak pendapatan pasien rawat jalan atau rawat inap. Iya, berarti pendapatan tersebut itu langsung masuk ke rekening Kasblut tanpa dia Iya. melalui bendahara penerimaan terlebih dahulu ya. Nah, Nah, kalau seperti itu, eh, sebelumnya itu uang tunai atau memang bisa langsung tunai, tunai, ditransfer? Bu. Tunai, tunai, Bu. Misalkan contoh tunai, terima dari kasir di pendaftaran di bawah, Mm-mm. kemudian penerimaan bawa STS ke bank, itu apakah langsung bisa ke rekening kas blok atau harus dimasukkan dulu terlebih dahulu ke rekening kas penerimaan? Iya, oke baik. Jadi kalau untuk penyetoran tunai ini untuk semua puskesmas ya. Apabila pertamanya itu diterima secara tunai, berarti nanti untuk penginputannya harus dimasukkan dulu ke bendahara penerimaan, kemudian penerimaan pendapatan nanti Bapak Ibu silakan pilih untuk opsi yang bayar tunai ke bendahara. Jadi nggak boleh Bapak Ibu langsung masukkan ke atau menginputkan ke pejabat keuangan karena itu kan tunai ya. Kalau misalkan untuk yang langsung uang itu ke transfer ke bendahara berarti itu tidak ada tunai. Bapak Ibu tidak melakukan atau tidak memegang
uh, uang fisik seperti itu. Jadi nanti untuk alurnya tetap harus melakukan pencatatan dulu di penerimaan pendapatan, kemudian STS, baru nanti approve pendapatan. Oke, baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Mbak Bella. Yes. Ya, Ya, ini ya mungkin maksud pertanyaan ini lebih ke uang tunai yang dipegang oleh bendahara penerimaan itu. Apakah waktu ke bank itu distorkan ke rekening penerimaan atau ke kas blut gitu? Kalau yang saya pahami itu uang tunai yang setelah diterima oleh bendahara penerimaan, pencatatan tetap di penerimaan. Tapi waktu STS-nya itu sudah langsung ke rekening kas blut, tidak lagi ke kas penerimaan seperti itu. Jadi kas penerimaan itu hanya bersifat transferring, uang-uang transfer saja yang cuma transitnya di situ. Terima kasih. Oke, baik Pak. Kalau yang sebelumnya saya jelaskan itu untuk alur atau secara teknis di aplikasi. Kalau misalkan secara realnya, di realnya, untuk uang penyetoran atau penyetoran itu langsung pasti dia ke Kasbud seperti itu. Jadi nggak langsung penyetoran itu nggak masuk lagi ke rekening bendahara penerimaan. Tapi untuk yang penyetoran itu langsung masuk ke rekeningnya Kasbud. Seperti itu. Siap, Bu, siap. Ya, bisa untuk dipahami ya Pak, Bapak Ibu Puskesmas semuanya. Jadi Siap, kalau Ibu. kalau untuk penyetoran dia pasti akan langsung masuk ke rekeningnya Kasblut. Seperti itu. Jadi untuk alur pencatatan di aplikasi juga tadi sudah yang saya jelaskan, dia pasti penerimaan pendapatan terlebih dahulu, STS, kemudian approve. Seperti itu. Jangan lupa untuk ketiga langkah yang penginputan di aplikasinya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Mbak Bella, Ya, bagaimana, Bu? kalau misalnya secara realisasinya uang tunai yang tadi ini masih sambungan pertanyaan tadi ini Mbak, langsung ke rekening kas Blut, tidak melalui rekening penerimaan Blut Puskesmas, apa tidak berpengaruh itu tidak nampak di rekening koran di penerimaan? Ibu, maaf suaranya agak terputus, mungkin bisa diulangi ya? Bagaimana? Jelas Bu? Iya, Halo Ibu Mbak Bella? tadi. Ya, Ibu maaf tadi suaranya agak terputus, mungkin boleh diulangi, Bu? Iya, menyimak tadi. Tadi kan kalau misalnya ada penerimaan dari rawat jalan dalam bentuk tunai, terus langsung ke rekening dalam realisasi penyetorannya itu udah langsung ke rekening kas Blut, tidak melalui rekening penerimaan, apa tidak mempengaruhi di pelaporan mutasi rekening rekening koran yang ada di penerimaan. Kan kalau di aplikasi Mbak Bella bilang tetap harus melalui pencatatan dari bendahara penerimaan dulu, tapi secara realisasinya bisa langsung ke rekening kas. Oke, baik. Berarti kalau boleh saya tahu, sebelum ada Kasblut ya, kalau untuk Kasblut ini berdirinya mulai mulai kapan, Ibu? Ada rekening Kasblutnya ini mulai kapan? Dibukanya, ya. Dibukanya sama-sama Mbak, rekening penerimaan Blut Puskesmas, rekening kas Blut Puskesmas, sama rekening pengeluaran Blut Puskesmas. Sama-sama kita bukanya semua. Itu setelah SK ditetapkan atau bagaimana? Setelah SK ditetapkan. Jadi di realisasi Bapak Ibu itu untuk uang tunai yang diterima kasir itu ditransfer dulu ke bendahara penerimaan terlebih dahulu ya, baru nantinya ditransfer ke Kasblut seperti itu, bukan? Eh,
Makanya tadi itu pertanyaan dari dua puskesmas, mereka kan tanyakan Mbak, apa bisa langsung ke rekening Kasblut atau harus melalui juga eh, rekening penerimaan Pusblut dulu. Karena kalau untuk sementara untuk di saya, untuk penerimaan kita itu kita belum setorkan, baru rencana mau setorkan ke penerimaan dulu. Tapi kalau misalnya bisa langsung ke Kasblut, ya mungkin kita akan langsung isi ke Kasblut untuk mengurangi cek giro, Mbak. Tapi kalau misalnya dia mempengaruhi dan tidak tidak boleh mekanismenya harus ikut sesuai aplikasi, ya kami tetap akan masukkan dulu ke rekening penerima Blut Puskesmas. Iya, Bu. Jadi sebenarnya untuk alur di aplikasi maupun di realisasi, untuk uang secara tunai ini di aplikasi pun hanya melakukan pencatatan tunainya saja, Bu. Jadi untuk penyetoran, dia memang seharusnya jika memang Bapak Ibu sudah ada rekening Kasblut dari awal, uang tunai yang ada di bendahara penerimaan ini bisa langsung disetorkan ke Kasblut tanpa harus ditampung terlebih dahulu di rekening bendahara penerimaan. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pencatatan tunainya ini hanya numpang lewat saja, Bu, agar dia nantinya ada pencatatan, ada pencatatan riwayatnya gitu ya, riwayat kalau misalkan sebelumnya ini uangnya itu ada di tunai. Seperti itu. Kalau untuk penyetoran, kalau memang dari awal mempunyai Kasblut, itu boleh saja Bu langsung ditransferkan ke rekening Kasblut tanpa harus diterima atau masuk ke rekening bendahara penerimaan terlebih dahulu. Seperti itu kan, karena kalau misalkan memang dia masuk dulu ke bendahara penerimaan, ke rekening bendahara penerimaan baru dia langsung disetorkan ke rekening Kasblut itu akan 2 kali transfer seperti itu ya. Betul seperti itu tidak, Bu? Halo? Betul, Bu. Ya, Betul. betul begitu, Bu. Iya Mbak Bella. Hanya maksudnya saya pertanyaan saya itu tidak tidak ada masalah nanti itu di rekening koran bendahara penerimaan dia tidak nampak. Dia hanya akan nampak di rekening koran Kasblut dan bendahara pengeluaran nantinya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Jessica ya Bapak Ibu. Baik Ibu, untuk mungkin tadi pertanyaannya berarti kalau misalnya uang tunai tersebut langsung disetorkan ke Kasblut, nanti berarti nggak akan pengaruh kepada rekening korannya bendahara penerimaan. Betul Ibu, karena kan uangnya ketika puskesmas menyetorkan uang tunai tersebut yang diterima oleh bendahara penerimaan, setorannya itu kan setoran tunai tersebut kan akan masuk ke rekening Kasblut. Berarti nanti yang akan berubah atau bertambah nominalnya adalah nominal di rekening Kasblut. Nah, mungkin jika Ibu khawatir nanti bendahara penerimaannya mencatat eh, penerima mencatat penerimaan secara tunai atau transfernya itu bagaimana? Kalau secara aplikasi sendiri ya Bu, di BKU Bendahara Penerimaan itu dia akan mencatat semua transaksi tunai maupun transfer. Jadi walaupun nanti ditransfer, disetor ke Kasblut, di BKU-nya juga, BKU Bendahara Penerimaannya juga akan ada Bu, akan ada muncul transaksi tersebut atau uang yang telah disetorkan gitu oleh bendahara penerimaan ke rekening Kasblutnya. Yang dimaksud seperti itu atau gimana, Bu?
Iya, maksudnya kalau di aplikasi memang tidak masalah, Mbak, karena kan kita tetap akan mencatat walaupun langsung di store ke Kasblut. Yang saya tanya aja, apa nanti tidak saat pemeriksaan nih, Mbak, maklum kan kita ujung-ujungnya nanti kan audit. Jadi yang saya tanyakan itu, apa nanti tidak akan dimintakan rekening koran bendahara penerimaan disandingkan sama rekening koran dari dua rekening lagi yang ada yang kita punya untuk pengelolaan blood ini. Maksudnya itu, Mbak. Oh, Rekening betul koran Ibu. yang catatan di bank, ya. Tidak Betul Ibu. berpengaruh. Pengaruh Ibu, pengaruh seperti yang barusan Ibu sampaikan sudah sangat betul ya, tepat sekali bahwa nanti ketika audit akan disandingkan ya antara pencatatan yang ada di aplikasi dengan rekening korannya. Betul nggak ada penerimaan segitu, betul nggak ada penyetoran sebesar sekian rupiah, betul nggak ada belanja sekian rupiah misalnya ya. Nah, mungkin tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Bella, gini Bu, secara alur memang seharusnya bendahara penerimaan itu kan hanya untuk eh, menerima pendapatan-pendapatan aja ya, rekening bendahara penerimaan itu menerima pendapatan dari pasien misalnya, dan dia tidak boleh untuk jadi apa digunakan untuk belanja. Nah, biasanya yang apa ya? Biasanya di daerah lain juga ya Bu ya. Rekening bendahara penerimaan, kemudian kalau misalnya tadi ada penerimaan tunai, dia akan langsung masuk kalau di setor itu ke Kasblut ya. Kalau misalnya ada penerimaan tunai, dia tuh langsung bendahara penerimaan menerima tunai, langsung setor ke Kasblut tanpa menyetor dulu uang tersebut ke rekening bendahara penerimaan. Nah, namun kalau misalnya di puskesmas ibu ternyata kasusnya adalah uang tunai tersebut ditransfer dulu ke bendahara penerimaan. Nah, itu berarti ikutin aja Bu alurnya yang telah terjadi di puskesmas Ibu seperti apa. Kalau memang yang telah terjadi memang ditransfernya ke rekening atau disetornya ke rekening bendahara penerimaan terlebih dahulu, baru disetor ke Kasblut, itu nggak apa-apa, diikutin terlebih dahulu, diikutin sesuai alur yang memang sudah kejadian ya di bulan-bulan sebelum ini. Baru setelah itu dari bulan ini hingga ke depannya baru bisa disesuaikan sesuai dengan alur yang seharusnya, yaitu dari tunai langsung ke Kasblut. Seperti itu kira-kira Bu. Apa eh, maksud yang kita obrolin sama nggak Bu? Ya, baik, Mbak. Berarti semoga tidak ada masalah nanti di audit. Ya, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Izin Bu Jessica. Izin bertanya. Iya, Izin Bu silahkan Pak. Ibu Silahkan. ini saya izin bertanya Bu. Saya dari Puskesmas Tinangku Utara. Jadi Iya, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa penyetoran tunai bisa langsung ke kas BLUD ya. betul. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah kalau dia langsung ke kas BLUD, tidak perlu kita menginput lagi pendapatan penerimaan sama seter pergeseran di bendahara penerimaan atau tetap harus diinput? Tetap Pak, tetap harus diinput. Tetap harus diinput oleh bendahara penerimaannya. Gitu. Oh, jadi walaupun saya setornya langsung ke kas BLUD, Betul. saya tetap menginput di bendahara penerimaan sama di pejabat keuangan, Oh, begitu? jadi nanti kalau untuk penyetoran ya Pak ya, hanya perlu penginputan Ya. di menu bendahara penerimaan aja. Ketika bendahara penerimaan telah melakukan penyetoran, pejabat keuangan di menu pejabat keuangan itu nanti tinggal approval aja. Dan ketika sudah di-approve, nanti otomatis Pak, secara otomatis dia akan masuk ke apa namanya? Ke ya buku kas banknya bendahara pejabat keuangan. Sebentar Bu, saya sambil buka aplikasinya. Ini kan Bu, Boleh. maksud pertanyaan saya, ini kan kita kalau nanti menyetor langsung ke kas BLUD, kita Ya. menginput juga penerimaan pendapatan yang ada di pejabat keuangan, ya kan? Kalau Kalau apakah Mm. kalau seperti itu kita menginput juga ke bendahara penerimaan atau tidak? Maksud saya di aplikasi yang di penerimaan pendapatan itu Oke. kan ada yang opsi untuk bendahara penerimaan sama ada opsi untuk pejabat keuangan. Yang jadi pertanyaan, kalau saya nyetor langsung ke pejabat ke kas BLUD, apakah saya menginput juga ke pendapatan penerimaan yang di bendahara penerimaan, Bu? Iya, tahun depan.
Oke, gini Pak, mungkin karena belum dipraktikkan secara langsung, Bapak Ibu Puskesmas sekalian masih agak bingung ya Pak ya, mengenai Ya. apa. Jadi saya kasih perbedaan, saya tekankan perbedaannya antara penginputan penerimaan yang ada di bendahara penerimaan, yang ini ya, yang ada di bendahara penerimaan, dan penginputan terima pendapatan yang ada di pejabat keuangan. Oke. Dicatat ya Bapak Ibu, ini perbedaannya, ini penting untuk diingat supaya nanti penginputannya tidak salah. Ketika Bapak Ibu menerima uang yang langsung diterima oleh Kasblut atau masuk uangnya langsung ke rekening Kasblut, seperti pendapatan kapitasi, betul ya, langsung ditransfer masuk ke rekening Kasblut. Pendapatan Tidak, non Bu. kapitasi Tidak, itu Bu. langsung masuk ke, gimana? Enggak Bu? Kita ini, maaf Mbak, Ya. begini. Mekanisme di Banggai Kepulauan itu kita membuat 3 rekening jasa giro. Yang pertama jasa giro penerimaan, kemudian jasa giro kas BLUD, kemudian jasa giro pengeluaran. Jadi ada 3 itu. Makanya maksudnya tadi Ibu Kapus yang di Lumbia, apakah tidak berpengaruh seandainya kita menginput di penerimaan BLUD itu, tapi kita langsung setor ke kas BLUD. Sementara nanti kan rekeningnya tidak sesuai dengan hasil inputan yang ada di aplikasi. Jadi maksudnya, apakah kita harus menyetor dulu ke penerimaan, kemudian kita transferring ke kas BLUD, atau kalau kita, makanya tadi ditanya Bu, kalau tidak ada pengaruhnya, karena kalau kita langsung ke kas BLUD itu pasti tidak sesuai dengan rekening koran dan hasil inputan yang di aplikasi. Makanya kan Bangke punya itu ada 3 rekening, bukan rekening biasa, rekening giro memang langsung. Jadi penerimaan jasa kapitasi itu masuk ke rekening pendapatan penerimaan BLUD, bukan langsung ke kas. Oke, berarti masuk uang, misalnya pendapatan kapitasi, non kapitasi itu masuknya ke rekeningnya bendahara penerimaan ya Bu ya? Iya, penerimaan. Berarti semua pendapatan itu pasti melalui rekening bendahara penerimaan atau ada yang langsung masuk ke Kasblut Bu? Kalau Sementara yang ada yang masuk langsung ke kalau kas yang blut. pasien Jadi belum ada sementara itu. ini masuk ke kas penerimaan untuk kapitasi. Makanya untuk itu tadi Mbak, kita menanyakan apakah untuk PAD atau jasa rawat jalan itu kita masukkan ke kas BLUD, sementara kita menginput atau kita harus tahu koneksi apa namanya, kesesuaian antara aplikasi dengan rekening penerimaan, begitu Mbak. Berarti sampai hari ini uang-uang yang ada di rekening bendahara penerimaan yang tadi seperti kapitasi ya, non kapitasi yang transfer ke rekening bendahara penerimaan itu sudah ada yang disetor ke Kasblut atau belum Bu? Semua sudah disetor ke kas blut. Sudah. Tapi memang pertamanya dia ditransfernya masuknya ke bendahara penerimaan ya. Iya. Izin konfirmasi juga ya Bu, biar nggak salah, supaya kita satu pemahaman juga. Saya izin bertanya, untuk setelah Puskesmas di Banggai Kepulauan ini menjadi BLUD, itu tidak ada rekening yang akan ditutup berarti ya? Tiga-tiganya tetap ada, rekening koran, rekening bendahara penerimaan, pengeluaran, dan Kasblut itu akan tetap ada. Rekening kapitasi yang ditutup, Bu. Kapitasi yang ditutup berarti rekening bendahara penerimaan kah? Beda Bu, beda. Begini Mbak. Beda ya? Begini Mbak, setelah ini kan kemarin kita punya rekening kapitasi adalah rekening biasa. Makanya kita alihkan ke rekening giro, dibuat kembali rekening baru yang bersifat giro. Jadi kita buat baru 3. Jadi Ya. rekening giro penerimaan, kemudian Kasblut, kemudian pengeluaran. Jadi yang sebelumnya itu rekening biasa, rekening tabungan itu ditutup, Mbak, begitu. Oke, baik Ibu. Dan semua uang yang ada di rekening tabungan tersebut atau rekening kapitasi juga sudah disetorkan ya, pindah bukukan ke rekening Kasblutnya. Iya, semuanya disetorkan ke penerimaan, kemudian kami sudah pindahkan ke Kasblut, begitu. Oke, baik Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu atas penjelasannya. Mohon maaf, mungkin dari tadi kita sedikit miskomunikasi karena ada sedikit kekurangpahaman terkait alur yang ada di Puskesmas Banggai Kepulauan. Tapi sekarang insya Allah kami sudah kurang lebih paham ya mengenai alurnya. Jadi kalau memang alurnya seperti itu, yaitu uang-uang yang Bapak Ibu diterima
maksudnya disetorkan ke rekening bendahara penerimaan terlebih dahulu, maka nanti eh, inputnya di aplikasi itu tetap melalui menu bendahara penerimaan dan baru dilakukan setoran pergeseran ke Kasblut gitu. Jadi nggak langsung ya kalau tunai dia disetor dulu atau digeser dulu ke bank bendahara penerimaan ya. Setelah sudah digeser dari tunai ke bank bendahara penerimaan baru disetor ke Kasblutnya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan rekening koran yang ada di puskesmas masing-masing. Jadi nanti buku bank di aplikasi iBlood ya. Di aplikasi iBlood nanti kita akan ada output berupa buku bank dan buku umum. Itu nanti akan kita sandingkan, betul seperti yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan. Akan kita sandingkan dengan rekening koran masing-masing puskesmas. Kalau misalnya nominalnya sudah sama, berarti transaksi yang diinputkan itu juga sudah sesuai dengan yang terjadi di puskesmas Bapak Ibu. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, terima kasih Mbak. Berarti semua jenis penerimaan yang diterima secara tunai bisa masuk ke rekening pendapatan atau penerimaan BLUD, kemudian kita geser ke kas BLUD ya, begitu ya? Betul, betul. Jadi dari tunai, bendahara penerimaan terima tunai, digeser dulu ke bank bendahara penerimaan, baru disetorkan ke rekening Kasblutnya. Iya, Iya, terima kasih izin penjelasan. bertanya Bu, izin. Silakan Pak. Silakan. Boleh bertanya, Ya, Bu? ini kan begini Bu, uang yang realitas saat ini di puskesmas ini kan uang transferan. Saat ini kan puskesmas semua sudah dapat transferan kapitasi. Jadi rekening penerimaan itu kan masuk semua kan kapitasi, uang yang sistemnya transfer. Ini yang jadi masalahnya adalah uang tunai, rawat jalan. Mungkin kita harus pertimbangkan tujuan Blut ini kan efisiensi. Kalau Betul. tiap hari kita kalau bastor ke bank penerimaan 15.000, hari itu lagi kita harus transfer ke kas Blut 15.000 yang sama, pakai lagi cek, mampu tidak puskesmas? Nah, Sedangkan ini Bu, kemarin saya ikut betul. Zoom terkait Blut, saya ikut Zoom juga terkait Blut. Itu ada beberapa puskesmas yang ikut. Itu penjelasannya sangat jelas, dia bilang, kas penerimaan itu fungsinya hanya bersifat transferring. Jika ada transfer dari rekening A ke B, tujuan kas penerimaan itu cuma menerima transferan yang uang yang bersifat transfer. Kalau tunai dia langsung ke kas Blut. Misalnya hari ini pasien pelayanan rawat jalan di puskesmas Salakan 15.000. Kami harus bendahara penerimaan kan terima dari kasir, dia input di aplikasi, dia terima. Setelah itu kan dia STS, dia input lagi di aplikasi, dia STS, tapi STS-nya itu bukan ke rekening penerimaan, dia langsung ke rekening kas Blut. Kalau dia inputnya ke rekening kas penerimaan 15.000, 1 kali 24 jam dia harus transfer lagi ke kas Blut, pakai cek lagi. Yang jadi pertanyaannya efisien tidak seperti itu. Bahkan untuk efisiensi banyak puskesmas rumah sakit yang pakai satu rekening saja, cuma rekening kas Blut. Mungkin itu yang mungkin perlu dijelaskan Ibu Bella, karena jujur saja sampai hari ini semua puskesmas itu belum melakukan transaksi uang tunai. Baru yang transfer dari BPJS. Seperti itu. Uang tunai belum ada sama sekali. Jangan sampai nanti minggu depan kita semua berbondong-bondong input uang tunai. Pas 1 minggu berikutnya kita sudah kewalahan. Ini kemarin saja transfer dari rekening JKN ke kas Blut saja. Kewalahan kita habis ceknya itu habis 2 buku. 300.000 bayar ceknya. Mungkin ini yang harus jadi pertimbangan bersama. Tujuan Blut ini kan efisiensi. Nah, kalau kita habiskan waktu, tenaga, dan uang hanya untuk uangnya masuk keluar rekening, saya rasa itu tidak efisiensi. Terima kasih. Terima Tambahan kasih boleh? banyak. Boleh Pak, silakan Mungkin Pak. Mbak Jessica sambung dulu sampai sekalian mungkin boleh. Iya, mungkin dari satu-satu ya, dari puskesmas Lolantang terlebih dahulu, nanti Iya, dari itu baru bisa ditambahkan. Silakan Ibu. Bapak. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Saya sepakat dengan yang tadi dari Puskesmas Lolantang. Ini kan masalah efisiensi. Kalau mendengar tadi penjelasan yang sudah banyak, pertanyaan kami, apakah kasarnya begini Mbak, apakah bendahara penerimaan ini boleh kita bekukan? Terus pertanyaan kami selanjutnya, uang tunai dari bendahara penerimaan. Tadi yang saya maksud cuma rekening penerimaan barangkali yang dibekukan, kemudian kalau bendahara penerimaan tetap karena dia
mengakomodasi semua penerimaan di puskesmas. Pertanyaan kami selanjutnya, apakah penyetoran ini boleh melalui via transfer ATM langsung ke Kasblo? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada yang mau nambahin satu lagi? Iya, Silakan. saya Ya, Mbak Bella dari masih sambung yang Puskesmas Rumbia tadi. Ini kan kita bahas tentang tunai penerimaan lain-lain di Puskesmas, dalam hal ini yang tunai. Kami kan kemarin itu kenapa membuka rekening 3 Mbak Bella sesuai mekanisme Mbak Jessica ya, sesuai mekanisme yang ada di buku yang kami dapatkan waktu Binte kemarin yang di Mendagri. Kita pakai mekanisme yang 3 rekening itu. Jadi kan kalau saya sih, kalau misalnya ikut yang salahkan itu, misalnya langsung ke Kasblut, tidak masalah. Efisiensi juga kita lihat efisiensi ya efisiensi. Cuma dari tadi itu yang pokok permasalahan yang saya ingin pencerahan itu, apa tidak akan jadi bermasalah saat audit, di mana kita tidak melalui mekanisme 3 rekening itu yang sesuai di dalam juknis buku merah. Dan penjelasannya Mbak Bella sama Mbak Jessica tadi kan kalau di aplikasi itu tetap harus dicatat melalui penerimaan dulu. Eh, Kemudian ke kas dan nanti berproses di pengeluaran untuk ke user, ke end usernya. Yang jadi permasalahan itu saya kalau misalnya memang mau efisien langsung ke Kasblut, apa tidak ada kesalahan saat audit jika kita sandingkan rekening mutasi rekening ataupun rekening koran tidak muncul di rekening penerimaan, itu saja permasalahannya. Kalau misalnya dia langsung ke Kasblut juga memang sebenarnya bagus juga supaya kami cek seperti yang saya katakan tadi untuk pemindah bukuan dari rekening penerimaan Blut ke Kasblut. Kemudian di aturan juknis itu kan dia hanya berlaku 1 atau 2 kali 24 jam di rekening penerimaan sudah harus pindah ke rekening Kasblut. Kemudian saya sebenarnya mau ini kalau bisa Mbak Jessica ada fleksibilitas kan Blut kan fleksibel. Kan ada Ibu Inaya juga di sini sebagai wakil kadis. Mungkin di sini juga kita bisa bikin suatu regulasi. Nah, kalau misalnya kita harus pakai mekanisme 3 rekening untuk memper ini jangan sampai ada audit beda-beda di laporan keuangan akhir, itu mungkin bisa dibikinkan perbuk setiap tanggal 30 bulan berjalan tutup dari penerimaan itu pindahkan ke Kasblut. Mungkin begitu kalau kalau kita mau ikut fleksibel yang ada di mekanisme Blut ini. Karena kalau misalnya kita langsung ke Kasblut, saya takutnya saat audit begitu disandingkan dengan rekening koran atau mutasi rekening yang ada di bank itu tidak nampak. Kemudian jadi masalah. Jadi mohon Mbak Jessica mungkin ada solusi supaya kami di Bangkep bisa satu itu dalam melaksanakan mekanisme pengelolaan Blut ini. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas tambahannya. Ada lagi yang mau ditambahin biar sekalian? Iya, Mbak Jessica. Iya, Maaf, ini silakan. bagus sambil belajar sambil diskusi karena memang mungkin apa namanya di Indonesia baru kayaknya Bangkep deh yang bikin 3 rekening karena memang secara mekanisme kita baca nanti akan ada pemeriksaan rekening bank. Tadi kalau masalah rekening ini cuman sebagai akun, oke lah. Tapi ini pemeriksaan ini nanti dimintakan rekening bank, berarti rekening yang ada yang tercatat dalam bank. Berarti rekening penerimaan untuk rekening bank penerimaan, rekening rekening bank kas BLUD dan rekening bank pengeluaran. Jadi itu yang tadi bagaimana mekanisme saya kira memang fleksibel tapi kita tidak boleh se fleksibel berarti bukan semudah itu. Artinya kita tinggal mencari bagaimana seperti yang tadi Ibu Kapus Lumbia sampaikan mekanisme di Perbuk itu kan ada bahasa 1 kali 24 jam. Apabila kendala kondisi geografisnya itu bisa diatur kembali. Artinya bisa 1 bulan 1 kali kita setorkan ke kas penerimaan yang tunai itu kemudian kita langsung alihkan ke kas BLUD. Mungkin itu saja, tinggal kita cari bagaimana kita cari fleksibel, kita cari aman dalam pemeriksaan audit begitu. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang bisa menjadi bahan diskusi kita sekalian ya, Bapak Ibu, untuk Zoom hari ini supaya kita semua satu pemahaman mengenai mekanisme di Badan Layanan Umum Daerah ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu untuk tadi Puskesmas yang pertama bertanya yaitu Puskesmas Salakan ya. Sesuai dengan yang tadi Puskesmas Salakan sudah sampaikan mengenai efektivitas ya, efisiensi. Jadi kalau misalnya disetor langsung masuk ke Kasblut itu jauh lebih efisien, betul sekali. Dan memang seharusnya pada praktiknya sebenarnya kalau misalnya penyetoran itu seharusnya dilakukan di masuknya ya atau disetornya itu memang langsung masuk ke Kasblut gitu. Jadi tidak perlu apa namanya penyetoran tunai masuk ke bendahara penerimaan dulu lalu baru masuk ke Kasblut. Tadi saya jelaskan sebelum diskusi kita ini kenapa masuk ke bendahara penerimaan dulu karena saya pikir memang eh, yang terjadi di Banggai Kepulauan itu seperti itu. Makanya kita sesuaikan dengan yang terjadi di lapangan. Walaupun yang betulnya ya Bapak Ibu, yang betulnya memang segala penyetoran itu ya masuknya ke rekening Kasblut, nggak perlu melalui rekening bank bendahara penerimaan terlebih dahulu. Nah, terus untuk apa dong Mbak rekening bank bendahara penerimaan yang kan nanti di akhir tahun mau diaudit, nah, kan nanti di akhir tahun akan disandingkan, kan nanti rekening-rekeningnya akan dicek oleh auditor. Nah, rekening rekening-rekening tersebut, Bapak Ibu, betul, betul sekali akan nanti dilakukan pengecekan ya. Tapi sebetulnya untuk Blut itu sendiri yang wajib, Bapak Ibu, yang wajib itu hanya rekening kas Blut. Nah, kalau misalnya pakai mekanisme tiga rekening, yaitu rekening kas Blut, kemudian rekening bendahara penerimaan, dan rekening bendahara pengeluaran, apakah boleh? Boleh. Apakah menyalahi aturan? Tidak, Bapak Ibu. Puskesmas di Banggai Kepulauan itu tidak menyalahi aturan dan ada kok Bapak Ibu di daerah-daerah lain seperti daerah Kabupaten Purbalingga itu juga dia pakai mekanisme tiga rekening. Jadi nggak masalah kalau misalnya Bapak Ibu ada rekening bendahara penerimaannya. Terus tadi ada pertanyaan juga dari Puskesmas Lolantang ya, boleh nggak rekening bendahara penerimaannya ditutup atau dibekukan gitu? Boleh-boleh saja kalau misalnya daerah Banggai Kepulauan itu sudah ada kesepakatan bersama untuk hanya menggunakan dua rekening, yaitu rekening Kasblut atau bendahara pengeluaran. Nah, tapi sekarang kan yang sudah terjadi dan yang sudah dibuka adalah menggunakan mekanisme tiga rekening, gitu ya Bapak Ibu ya, yaitu rekening Kasblut, kemudian rekening bendahara penerimaan, kemudian rekening bendahara pengeluaran. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu bingung nanti untuk rekening bendahara penerimaannya, kalau misalnya uang tunainya langsung disetorkan ke Kasblut itu eh, gimana? Mereka nanti jadi nggak ada transaksi dong di rekening bank bendahara penerimaannya. Nah itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Biasanya untuk penerimaan-penerimaan ya. Jadi untuk penerimaan kapitasi ini biasanya ya, untuk penerimaan kapitasi, penerimaan non kapitasi, klaim-klaim BPJS itu tuh dia akan masuk langsung ke Kasblut. Terus rekening bendahara penerimaan fungsinya untuk apa? Untuk menerima pendapatan-pendapatan dari pasien. Nah, ketika ada rawat jalan, rawat inap, atau pembayaran tindakan yang pasiennya nggak bayar secara tunai, bayarnya secara transfer, kalau misalnya ada rekening bendahara penerimaan, maka masuknya biasanya lewat bendahara penerimaan dulu, lewat rekening bank bendahara penerimaan terlebih dahulu. Jadi ditampung terlebih dahulu di rekening bank bendahara penerimaan, baru nanti secara bank juga ditransfer ke Kasblut. Tapi kalau misalnya dirasa nggak mau ada rekening bank bendahara penerimaan pun sebetulnya nggak masalah ya. Cuman kalau misalnya sekarang udah ada, lebih ke fungsinya diperjelas saja sih Bapak Ibu. Untuk setiap rekening itu fungsinya apa? Kalau rekening bendahara penerimaan misalnya, ya fungsinya untuk menerima pendapatan-pendapatan dari pasien yang ditransfer oleh pasien. Kasblut fungsinya untuk apa? Kasblut fungsinya untuk menerima pendapatan yang kayak rutin seperti BPJS, kapitasi ya, atau non kapitasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti di bendahara pengeluarannya baru untuk menjadi rekening yang sudah pasti untuk melakukan belanja-belanja setiap bulannya di puskesmas Bapak Ibu masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu kalau misalnya penjelasan terhadap mekanisme tiga rekening tersebut ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi boleh open mic. Sudah jelas atau belum Bapak Ibu?
Iya, saya kira sudah jelas, Mbak. Bisa apa namanya, memperjelas mekanismenya begitu. Karena di kabupaten lain pun ternyata memiliki itu 3 rekening. Iya. Betul, betul. Memiliki kok Ibu. Jadi beda-beda. Setiap daerah tuh memang karena ya itu tadi ya fleksibilitas tersebut. Jadi memang fleksibel. Daerah tersebut maunya pakai berapa rekening. Yang pasti harus ada kasblut itu aja. Nah, untuk Banggai Kepulauan tidak menyalahi aturan. Sekarang memiliki tiga rekening itu sudah betul. Paling hanya perlu memperjelas dan mempertegas fungsi dari masing-masing rekening itu untuk apa gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya tinggal didiskusikan lagi ya dan ditegaskan lagi gitu. Nanti untuk tunai ya pendapatan yang diterima secara tunai itu sebenarnya nggak masalah langsung ditransfer ke rekening Kasblut, nggak perlu melalui bendahara penerimaan lagi. Jadi langsung ditransfer ke rekening Kasblut itu di setornya maaf kok ditransfer di setor karena itu tunai ya seperti itu. Lanjut. Lanjut, lanjut. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, Iya, Waalaikumsalam. Ya, izin menambahkan Mbak Bella, teman-teman Puskesmas, tolong lihat sisdur pengelolaan keuangan. Di situ sudah jelas di pasal 39 itu bendahara penerimaan fungsinya apa, bendahara pengeluaran fungsinya apa, terus rekening-rekening tersebut fungsinya apa. Nanti tolong dilihat di situ, Bapak Ibu. Dan kalau kita untuk merubah atau membuat lagi pergub, susah. Karena kita PJ bupatinya kita sekarang. Jadi ikuti saja yang ada di di Perbuk, di Sisdur Perbuk pengelolaan keuangan teman-teman Puskesmas. Nanti lanjut saja, lanjut itu. Lanjut Mbak. Ya, jadi izin Bapak Ibu, ini untuk menyeragamkan semua puskesmas ya. Menyeragamkan agar nanti transaksinya itu tidak ada yang berbeda. Jadi untuk penyetoran apabila nanti memang ingin disetorkan ke rekening Kasblut itu harus menurut peraturan yang ada itu harus 1 kali 24 jam. Nggak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi nanti mohon disepakati untuk semua puskesmas untuk penyetorannya itu langsung ke Kasblut. Jadi nanti di rekening bendahara penerimaan itu nggak mengendap terlalu lama seperti itu Ibu. Bapak Ibu semuanya. Karena kan ini kan kebetulan ada tiga rekening ya. Jadi semua pencatatan juga harus kita menyamakan dengan manualnya. Seperti itu. Lanjut, lanjut. Oke, iya. Sebelum lanjut,
Kalau di sana sudah jam 12 ya Bapak Ibu? Jam 12. Jam 12. Jam Oke. 12, Ibu. Untuk melanjutkan penginputan ke penatausahaan belanja, karena kan ini proses replikasi juga masih berjalan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita istirahat terlebih dahulu, kita isomat terlebih dahulu sampai nanti selesai jam 1. Bagaimana? Boleh Ibu. Boleh gitu ya. Jadi ya, jadi nanti Bapak Ibu silahkan untuk isomat terlebih dahulu. Sambil di sini juga sistem kami masih proses untuk replikasi, belum selesai. Jadi kita isomat dulu sampai jam 1 waktu sana ya Bapak Ibu. Mungkin sekian Zoom-nya sementara kita istirahatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi